omongannya si cewek ini tidak sesuai gitu. Karena waktu yang di podcast dia ngomongnya kalau dia itu sama si mantan suami suka tegur mantan suaminya, jangan ribut-ribut di depan anak-anak, kan biar gimana pun anak-anak nanti denger gimana gini. Ternyata aslinya malah dia yang suaranya sekenceng-kencengnya kuntilanak. Sampai jangan begini, pokoknya udah gitu ada tindakan juga yang mau megang, mau mukul, mau nyakar, entah apalah, itu udah kayak orang histeris sekali. Aku tapi begitu dengar kata-kata, gue ngikutin elu lah. Udah deh, gue udah denger coy, kan udah berapa kali gue bilang, gue nunggu aja nih, nunggu bener-bener dikeluarin. Yang ngeluarin malah dia, malah Sarijem. Si Sarijem ini udah lama, Sarijem sama Mokondo udah lama itu pacarannya, dari yang anak yang bontot belum lahir, dipiaranya dari zaman belum ada si bontot. Bayangin berapa duit tante keluarin untuk Mokondo. Tante bayar, tapi tante juga nggak modal. Tante ambil duta laki Eke yang tajir melintir, laki Eke yang terkenal. Tapi Eke libidonya tinggi, libido Eke tinggi sekali guys, ya. Libido Eke tinggi guys. Mantan yang kerja sama dia kok yang ngomong sama gue. Kalau janjian di Singapura, datang pagi, pulang malam, pulang hari. Gila. Bertahun-tahun ternyata piaraan coy, kucing garong. Makanya kompak banget, gue bilang. Kok kompak ya? Coba kalau pakai otak. Misalnya orang baru banget. Gak mungkin sekompak itu, say. Ngatain bareng-bareng, ngelakuin sesuatu kayaknya udah sinkronisasi. Ya. Kayak udah saling tahu tektokan. Orang yang baru pasti gerah. Karena orang yang baru, misalnya pacaran masih baru, benar-benar belum pernah ketemu sebelumnya, pasti gak suka dong melihat gaya perempuan memperlakukan seorang ayah, dan biarpun udah jadi mantan suami, tapi seorang ayah dari anak-anaknya seperti itu. Pakai logika. Ya. Laki-laki yang betul-betul punya pekerjaan, punya profesi, punya pendidikan tinggi, dan juga seorang mungkin bisa dibilang benar-benar the real CEO gitu ya. Gak mungkin ikut-ikutan, celamitan, dan ngomongin mantan sampai seperti itu bahasa-bahasa yang keluar. Kecuali udah tidur bareng bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun kau ya. Gak usah munafik. Kita nih yang tahu nih udah pengen muntah, tau nggak? Aku tahu kalau dari gini, elah, pret lo, kampret kau, ya. Laki yang bener-bener punya harga diri nggak bakalan mau ikut celamitan. Kecuali udah jadi teman gosip di kasur bertahun-tahun, ya. Gue tuh tadinya nggak kepikiran ke situ, tau nggak? Begitu gue ditelepon, diceritain itu udah lama. Kalau pergi luar negeri, Singapura paling sering, Thailand, terus pokoknya daerah-daerah yang deket, karena tektok. Pergi pagi, pulangnya malam. Dari pagi tuh udah ngabisin duit lo ya, ngabisin duit kau. Dasar. Ya Allah Tuhan, segera turunkan ya Rob, turunkanlah semua
yang dia perbuat dibuka supaya masyarakat ini tidak terus-terusan mendapatkan kebohongan. Capek udah. Saya mau selesaikan kasus ini dengan baik dan berikan keadilan untuk R. Karena udah muak ngelihatnya. Muak ngelihatnya. Tahu nggak? Mamski tanya, siapa lagi mau kondonya? Nggak cuma satu, ada beberapa. Tahu nggak si itunya, suaminya? Tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Makanya mungkin terus karena udah terlalu lama ya, dia ngikutin, ngeliat. Tahu, baru dia mulai menjauh tuh guys, Kelihatan banget, gue bilang itu kayak piaraannya, kayak kucingnya. Makanya tampilannya kan ngejemek kayak begitu. Tuh sama-sama nyinyir, bisa ngomongin kayak udah tektokannya udah nyambung gitu loh. Itu bukan orang baru, itu orang lama. Orang lama itu. Orang bayaran, orang lama. Iya, yang harus diperiksa gue rasa dia. Yang wajib diperiksa, karena yang gue denger si cowok ini yang mau kondo ini itu juga dia keliling dia, itu juga keliling, itu juga bukan cuma sama satu pasangan. Wah bukan, kan begini dibayar itu. Tinggal nanti insya Allah ya, masih berdoa terus, tolong ya Rob, yang bener-bener punya bukti nyata, misalnya kayak foto kayak lagi telenji gitu ya, atau bener-bener lagi di sono tuh ada yang fotoin, pokoknya Mamski berharap ya Allah, tolong ini mulut saya yang saya dengar langsung dari orang terdekatnya dulu, mantan pekerjaannya dulu, bisa ada bukti yang terang gitu loh, terang benderang ya Rob, tolong ya Rob. Karena udah ngembat duit dari si suami itu, udah dari zaman dulu buat ngempanin mau kondo, bayangin. Buat ngempanin mau kondo, aku sampai kaget. Hah? Jadi nggak cuma itu satu orang itu doang? Enggak, ada beberapa. Dan itu yang di ujung-ujung mau pisah itu ketahuan semua. Udah curiga tapi kok kenapa nggak langsung dari dulu sih? Aku nanya gitu kan. Soalnya kan sibuk banget. Jadi pulang itu selalu malam pagi, besok udah kerja lagi. Emang kayak gitu sih, kerja kayak Mamski juga. Itu cuman ada bisa-bisa cuma 5-6 jam doang di rumah. Kalau udah running gitu ya. Udah syuting, wow udah nggak lama di rumah tuh, bentar doang. Udah capek juga, kayak badan tuh udah aduh nggak ada energi deh gue buat marah-marah. Nah yang di rumah ini pasti bisa punya banyak waktu, kosong waktunya coy. Waktu gue kosong coy. Dan gue kan haus belayan HBL, haus belayan lelaki. Maling, teriak maling bukan lagi saya. Kan aku udah bilang dari berapa minggu yang lalu, coba siapa yang nyimpan video gue? Siapa yang nyimpan video gue? Siapa yang nyimpan video gue? Kan itu kan udah jelas banget itu video gue. Mana ada duit, dia habis buat foya-foya, gila lu. Gue gak ada gosip. Ya, wanita polos, gue gak ada gosip. Gue gak bergosip, gue menyampaikan apa yang udah gue denger. Wallahi, gue denger orang terdekatnya yang udah tahu jalan ceritanya seperti itu, ya. Dan ini harus segera gue ucapkan. Kenapa? Ternyata, ya kan, diduga maling teriak maling, diduga siapa yang udah ngelakuin tapi menuduh siapa. Ya. Ya jelas lah, ngomong ini tuh beda, janda rasa gadis. Itu aja udah clue-nya janda rasa gadis. Seorang janda yang
notabene bolong. Bolong, Bo. Udah berapa kali ngejebretin anak. Itu kan berarti kan udah jelas itu. Coy. Masih bagus, belum dikeluarin semua itu. Itu udah tahu kok. Yang mantan udah tahu. Kagak ada. Penyakit 3 huruf kan juga udah gue omongin dari berapa minggu yang lalu. Ini ada, lu lihat VT gua. Ya, VT gua. Jadi dari kubunya sebelah itu, lihat VT gue bilang, wah fitnah nih berita. Itu ngangkat-ngangkat seolah-olah gue ngomong kalau si R bangkrut. Padahal yang gue omongin di VT gue, ya, yang gue udah up, gue itu dikasih tahu orang-orang yang ada di dunia entertainment. Kalau mereka ini denger R itu bangkrut dan 3 huruf. Itu udah lama. Dan gue kasih tahu lagi kan di sini dari kemarin udah berapa minggu deh. Gue bilang itu mah yang 3 huruf udah gue denger, yang bangkrut udah gue denger. Bukan gue yang ngomong, tapi itu ada satu akun ya. Kurang ajar, nanti gue laporin tuh akun itu. Udah mamsi up VT yang paling terbaru. Coba kau lihat. Masa katanya gue yang bilang R bangkrut? Tahu dari mana gue kenal R aja? Enggak. Gue itu denger dari orang-orang entertain. Penyakit 3 huruf lah. Itu kan berarti ada yang mencoba menghancurkan, membun-bun karakter R. Ini sih kalau saya lihat sudah merupakan indikasi pelanggaran, ya, perbuatan kriminal. Jelas dong ini kriminal. Sebenarnya cuma karena ada ikatan yang mana punya sebelumnya ada keluarga, itu aja. Jadi ada beban moral. Gimana pun ini ada anak gitu loh. Tapi kalau nggak ada anak nih, itu mah tinggal dilaporin aja. Udah terlalu parah, gila lu. Dibilang bangkrut lah, belum lagi dibilang pinjol lah, dibilang soal 3 huruf lah, aduh udah gila. Ditambah lagi soal selingkuh, bayangin berapa kali, berapa banyak bom yang lu lempar hanya untuk menenggelamkan seorang R. Gila gak lu? Itu lu nyerang terus lu ya. Lu serang terus lu ya. Kenapa? Karena lu biangnya. Karena udah otak lu itu penuh dengan nafsu pengen nguasain ya. Ya. Gila lu. Itu sebenarnya kalau nggak ada sangkutan dengan pernah punya keturunan apa, mendingan itu dilaporin udah kelar sih. Beneran asli. Itu benar-benar keterlaluan. Berapa banyak coba? Kebohongan. Udah nonton gue, itu kan makin kalap pasti bilang, gue ikutin lu, gitu kan? Iya. Nah sekarang kan ada satu rahasia besar, kita tinggal tunggu aja dibuka itu sama si mantan. Tinggal mantan buka, selesai. Udah kepalang basah, sama-sama malu, sudah sama-sama. Kenapa? Yang ini nutup ya, yang si lakinya nutupin karena masih mikir anak-anak. Tapi ternyata yang perempuan memang gak pernah sayang anak. Perempuan yang sayang sama anak gak akan mungkin secara terang-terangan di publik menghancurkan, menghina bapak dari anak-anaknya. Kau camkan itu.
itu bentuk dia sangat tidak sayang sama anak. Sangat-sangat benci mungkin malah. Tapi dikemas itu. Di sugar coating. Seolah-olah gue yang paling. Sampai ada fitnahan-fitnahan juga kan tentang yang sulung. Yang sulung kan juga kena tuh. Begitu keluar semua fiti-fitinya, bukti-bukti jejak digital, ya Allah, kagak ada si anak-anaknya ngerasa takut atau nggak mau deket. Justru terlalu dekat karena saking sayangnya mungkin mendapatkan kasih sayang yang betul-betul tulus. Anak kecil bisa merasakan kasih sayang yang tulus. Gitu loh. Dibilang semenjak kedatangannya langsung pergi jadi begini. Oh, kau ngacak kau. Kau yang ngacak. Kalau sayang anak pasti akan dipertemukan sesuai dengan sudah dibikin perjanjiannya. Berapa hari. Itu pasti akan diberikan. Itu adalah haknya anak. Terus gak bakalan dari satu cerita bikin cerita baru lagi, menghantam si A, si B dihantam terus, yang apalagi yang A, si A Hayah ini dihantam terus, dang. Orang yang nyerang-nyerang melulu itu biasanya dia yang paling banyak dosanya. Dan itu yang saya udah tahu dari hampir sebulan yang lalu. Itu yang saya udah denger. Cuma nunggu aja gitu loh. Ya. Gila kau. Dari mulai isu tentang debt collector, DC ya, DC datang katanya. DC datang aja tuh udah aneh. Dia yang bikin berita sendiri. Gila loh. Dari sisi seorang seperti Mamski kerja entertainment ya, melakukan press conference itu ada, bisa disebut ada dua tujuan ya. Preskon manggil-manggil media itu, pertama pasti yang jelas ingin menyampaikan suatu berita, di mana berita ini ya, apabila menyangkut orang lain, orang yang terkenal, kita pun akan ikut naik. Itu pansos namanya ya. Itu satu. Yang kedua, pemberitaan dengan misi tertentu. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat nih? Ya, apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Dengan cara memanggil interview media. Ya. Itu sudah ada tujuan. Berarti dia mau membuka secara mempublish, memberitakan bahwa sudah ada peristiwa menyangkut si mantan yang macet lah, didatengin, ketakutan lah, ke psikolog terus loh yang diomongin, psikolog. Kayak seolah-olah ada tekanan batin membahayakan saya, seorang perempuan, ada anak-anak, kena ini, kena itu, kena ini. Tapi pada saat ditanya pembuktiannya, tidak ada. Karena kalau yang namanya DC datang ke rumah yang nggak ada di perjanjian alamat karena tidak tinggal di situ, itu kan nggak mungkin. Itu satu. Udah gitu, tadi ditanya balik, dikasih tahu lagi dari bank, diteleponin nggak ada nih bang, orang bank, ya nggak ada sama sekali. Lalu berubah lagi omongannya bahwa yang datang itu adalah pinjol. Bo, pinjol, Bo. Ditanya atas nama siapa? Bengong.
Gila. Nah, tapi karena sudah mengeluarkan tentang DC ke rumah lah segala macam ini, akhirnya isu ini kan jadi merebak di masyarakat nih. Isu yang udah yang udah disampaikan akhirnya merebak, dia sendiri kan yang membukanya. Berarti apa? Tadi ingin terkenal, ingin pansos, ingin ada suatu usaha untuk melejit nih dengan pemberitaannya terus menerus. Memang akhirnya terjadi kan, pemberitaan ini nggak kelar-kelar, udah 3 bulan loh guys. Kalian sadar nggak? Udah 3 bulan ini. Udah 3 bulan ini. Dicicil sama dia, dicicil. Pertama ngomonginnya rumah, ada DC dateng, ya kan? Terus ngomong lagi, ini tuh aku gitu kan, ini rumah aku. Begitu udah dikasih buktinya lagi tentang DC, langsung beralih dari tagihan tunggakan yang bank, bukan, akhirnya ke pinjol, pinjol enggak, akhirnya melebar lagi ke arah bicara tentang udah keluar rumah, dari bikin rumah itu masih di dalam perkawinan, sampai akhirnya udah keluar dari perkawinan, lalu tidak tahu ada yang surat-surat yang diagunkan ke bank. Aduh, gue bilang, masa suami istri dan udah menandatangani akta kondisi perceraian itu seperti ini ya, akta yang dibuat oleh notarisnya sendiri, masa nggak bisa tahu sih apa yang diagunkan, apa yang nggak mungkin. Udah pasti tahu, nggak mungkin. Jadi aneh gitu loh, merembet kemana-mana guys, melebar kemana-mana, ya, melebar kemana-mana. Udah dong, abis dari situ cerita nih bagaimana sebelum pindah ke sebelum rumah jadi. Nah, itu lagi dibangun, mau dipindahkan ke rumah yang PI. Di PI kontraknya habis, terus yaudah balik lagi deh ke APT. Tapi begitu cerita begitu, tiba-tiba nyambung, terus tiba-tiba ada kasur. Ini ngomong apa sih lu? Lu ngomong apa sih? Terus tiba-tiba seolah-olah kayak skenario baru. Nih guys, aku lagi mijit muka dulu guys. Pijit muka dulu. Oke.